saya rindu saudara untuk bagikan hari ini. Ya, pertama saudara, ya, saya mau kasih tahu saudara, ya, Alkitab itu saudara, kalau pilih tempat itu saudara, itu tuh tempat itu tuh selalu punya arti, selalu punya makna. Ya, dan kita tuh mau belajar dari situ ya. Tadi waktu kita worship lagu kedua ya, yang Mazmur 63, ya, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Wah, itu saudara, itu kalau saudara tahu itu diambil dari Mazmur 63 saudara. Dan itu ditulis sama Daud waktu Daud lagi diburu sama Saul. Ya, saudara ngerti ya, diburu tuh beda dari sekedar dikejar. Diburu itu ditangkap untuk dibunuh. Jadi tengah-tengah tekanan yang kayak gitu, itu Daud itu bisa malam ini tidur, besok mungkin gak bangun karena ketangkep tuh sangat bisa. Jadi lagu itu disuruh di padang gurun saudara. Ya, dan di padang gurun NGD itu saudara, di situ sebenarnya saudara ada satu kota perlindungan. Jadi waktu Daud tulis Mazmur itu, dia tuh ngelihat kota perlindungan itu, gitu. Tapi dia bilang, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Jadi Daud tuh ngelihat, saya lagi diburu, saya sebenarnya perlu ke kota perlindungan, tapi saya nggak bisa nyampe. Jadi dia ngelihat tuh di atas tuh, di padang gurun itu tuh, yang begitu terbuka, dia lihat di atas. Tuhan tuh campur tangan dalam hidupnya. Itu bicara tentang penyelaman yang begitu luar biasa ya saudara ya. Nah saudara, hari ini kita juga bakal belajar lagi saudara ya, beberapa tempat gitu yang penting buat kita semua ya. Sebelumnya saudara, saya boleh tahu ada dari sini saudara yang baru beribadah kurang lebih untuk 2 tahun terakhir, atau saudara baru, pokoknya saudara baru datang ke gereja ibadah di sini 2 tahun terakhir, atau ikut retreat encounter 2 tahun terakhir, boleh angkat tangannya, saya mau lihat. Ini penting buat saya saudara. Yang tinggi. Wah, itu yang di belakang kalau bisa ke depan ya. April sama April. Oke. Ya. Saudara sekalian, ya. Di dalam 2 khotbah terakhir Pastor Eng di awal tahun yang baru ini, ya, kita perlu saudara, waktu kita tuh dengar firman Tuhan hari Minggu tuh kita benar-benar perlu untuk buka hati kita saudara. Amen. Gitu. Kalau kita benar-benar buka dan perhatikan saudara, itu ada 2 kata yang sering diulang, gitu ya. Melayani dan menginjil. Pergi kita keluar dan kita aktif. Ya, kita mau melayani di rumah ini saudara. Kalau saudara perhatikan, ya, saudara tahu nggak? Kalau itu tuh penting banget bagi perjalanan rohani kita. Jadi kalau itu penting bagi perjalanan, itu tuh kita tuh harus lewatin saudara. Nggak bisa enggak. Gitu. Kita harus ngelewatin tempat-tempat itu, karena kalau nggak kita nggak bisa nyampe. Gitu ya. Nah, judul khotbah hari ini saudara, ya, kasih nama dari Gilgal ke Betel. Ya, mari kita buka saudara ya, dari Gilgal ke Betel. Kenapa? Karena ini adalah 2 kota itu yang dilewatin sama Elia dan Elisa saudara ya. Kenapa saya tanya dengan 2 orang saudara? Dua orang yang 2 tahun datang untuk ikut retret di sini? Karena ini penting banget buat perjalanan rohani kita. Seringkali kita tahu kita ikut camp, kita tahu kita punya panggilan, tapi kita nggak tahu saya tuh harus mulai dari mana ya. Apa yang saya harus mulai ya? Kemarin kita leaders meeting saudara, waktu Pastor sampaikan perjalanan rohani itu seseorang tuh dari mana. Kadang kalau kita nggak ngerti saudara kebenaran firman Tuhan apa, kita tuh berpikir cuma mentok, ya udah saya sampai jadi anggota sel selesai. Setia datang ke gereja, setia datang ke sel grup selesai. Padahal nggak mau begitu saudara. Ya, mari kita buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara,
Ya, apa sih yang terjadi saudara? Ya, saya mau ceritain kembali saudara, supaya saudara bisa catat poin-poin pentingnya. Yang pertama di ayat 19 dikatakan, Elia lalu, di situ ada Elisa lagi bajak, Elia lalu dia lempar jubahnya. Ya, kalau saudara kita perhatikan baik-baik, ini sangat membingungkan. Kenapa? Karena di ayat 20 Elia pesan sama Elisa, kamu ingat dan jangan lupakan apa yang saya lakukan sama kamu. Jadi ada yang aneh nih saudara. Elia datang lewat, dia lempar jubahnya, tapi Elisa, dia tuh nangkep responnya, tunggu sebentar, biar saya pulang ketemu papa mama saya. Tapi Elia bilang, jangan lupakan apa yang saya lakukan sama kamu. Jadi yang Elia lakukan itu cuma ngelempar jubah. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat itu begitu penting? Apa yang membuat itu begitu signifikan dalam hidupnya Elisa? Karena saudara tahu, waktu Nabi pada zaman dulu, kalau Nabi dia lemparin jubahnya ke orang lain, itu tuh seperti satu tawaran. Detik itu momentumnya, waktunya Tuhan tuh kebuka. Dia harus respon hari itu, nggak bisa iya, nggak bisa nanti. Hari itu juga dia harus kasih jawaban. Jadi itu tuh dilempar gitu, tuh artinya kamu mau nggak jadi orang yang nerusin saya? Jadi artinya jubah dilempar itu Elia tuh ngomong sama Elisa, kamu mau nggak jadi orang yang nerusin saya? Itu waktunya Tuhan tuh saudara, momennya Tuhan, tempat di mana waktu itu semua ketemu, di mana Tuhan bilang, saya mau pilih Elisa. Jadi tinggal tergantung nih, Elisanya mau respon nggak? Gitu. Lalu di ayat terakhir saudara kita ngelihat akhirnya apa? Elisa ngikutin Elia jadi pelayannya. Wah, ini yang luar biasa. Ya saudara, zaman dulu itu kalau orang bisa ngebajak saudara, apalagi punya lembu 12 pasang, itu orang yang kaya banget. Ini tipe orang bisnismen nih kalau zaman sekarang. Jadi apa yang terjadi? Dia tinggalin itu semua, ya. Dia ini kalau dia punya, misalkan dia punya toko, tokonya dijual jadi uang semua, uangnya dibagi-bagiin sama orang-orang yang ikut Elisa. Ditinggalin semua. Bisa bayangin saudara, orang sekaya itu dicatat sama firman Tuhan, dia mulai ikut menjadi pelayannya. Jadi itu hal-hal yang penting saudara. Ya, panggilan, ya Tuhan tetapkan panggilan sama Elisa, tapi Elisa harus respon. Elisa ngeliat bahwa suatu saat dia akan menjadi nabi yang menggantikan Elia. Dia ngeliat itu, tapi dia harus respon. Dan ini yang paling penting saudara, harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Harus ada satu langkah yang dikerjakan. Kenapa saya tanya dengan orang-orang yang bertobat ikut Tuhan 2 tahun terakhir, ikut area 2 tahun terakhir saudara. Saudara harus tahu, saudara bukan cuma sekedar diselamatkan, saudara punya panggilan dan itu harus dikerjakan. Amin. Harus dikerjakan. Semahal Elisa dia lepasin bisnisnya dia demi ikut Elia untuk ngejar panggilannya itu. Walaupun dalam kenyataan kita tahu saudara, orang bisa dipanggil di berbagai macam gunung, tapi ada satu hal yang dia harus lepaskan. Karena kalau dia nggak lepasin itu saudara, dia nggak bisa masuk ke sana. Kalau Elisa nggak bisa lepasin, kalau dia nggak bisa ngelepasin lembunya saudara, dia nggak bisa jadi nabi. Udah gitu aja. Gitu, itu yang penting sekali buat kita saudara. Suatu pilihan ketika uang dan panggilan itu dia perhadapkan. Ketika suatu jaminan masa depan dan apa yang Tuhan hendak lakukan itu diperhadapkan sama kita, tuh kita harus pilih. Tapi saudara, yang lebih luar biasa, Elisa itu cuma ngelihat itu doang. Elia nggak ngomong ini ya, Elia nggak ngomong ada jaminan garansi dia bakal jadi. Apalagi nanti kalau kita ngelihat saudara, bagaimana Elisa tuh ikut sama Elia ngelewatin 4 kota, itu tuh nggak ada jaminan bahwa dia fix jadi. Dan itu masih dikerjakan sama Elisa sebagai pelayan. Pertanyaannya aneh gak sih? Kenapa sih Tuhan harus jadi pelayan dulu?
Kenapa sih Tuhan? Dia harus tinggalin itu semua, ikut Elia yang gak dapat jaminan apa-apa, dia jadi pelayan. Heran ya saudara, kenapa saudara tahu? Karena Allah tertarik kepada karakter kita. Hanya ketika seseorang mampu melayani, dia bisa belajar apa itu submission and obedience. Hanya waktu orang itu mulai melayani dan merendahkan diri, dia bisa belajar apa itu penundukan diri dan apa itu ketaatan. Saudara tahu, buat Tuhan, ketaatan dan penundukan diri ini penting banget. Musa diuji di situ, Daud diuji di situ, Daud ngelewatin itu. Ya, semua saudara itu ngelewatin. Jadi dia perlu dibentuk. Kenapa Tuhan singkapkan sama Elisa kalau dia mau jadi nabi? Saudara tahu? Supaya dia hidupnya itu punya tujuan. Waktu saya tinggalkan lembu dan keretanya, saya tahu tujuan saya ini Tuhan. Walaupun saya harus merendah, walaupun saya harus melayani Elia, tapi saya tahu tujuan saya itu Tuhan. Tujuan akhir hidup saya itu perkara Tuhan dalam hidup saya. Kalaupun saya harus melayani Elia dulu, saya akan melayani dengan senang hati. Saya akan melayani dengan kerendahan hati, dengan penundukan diri dan ketaatan. Sampai dia melihat itu saudara. Amin. Nah jadi saudara, ya, hal yang sama saudara, hari ini saya mau sampaikan sama saudara semua bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil saudara. Kita ini orang-orang yang Tuhan ciptakan, ya, yang Tuhan tebus itu buat dia. Banyak orang itu nggak mau ngikutin panggilan Tuhan karena dia nggak siap ikut Tuhan, karena dia nggak bisa percaya, karena dia nggak bisa trust. Jadi saudara, ya, kita itu dipanggil sebagaimana Elisa dipanggil, demikian juga kita dipanggil, dan kita harus respon, kita harus kerjain. Amin. Ya, hal yang pertama saudara yang hari ini saya mau sampaikan sama saudara semua adalah bahwa setiap panggilan, setiap kita itu dipanggil, dan setiap kita itu punya dua jenis panggilan saudara. Ya, panggilan yang pertama itu adalah panggilan umum, panggilan yang kedua itu panggilan spesifik. Oke, ya, kita beresin panggilan umum, kita masuk panggilan spesifik. Wah, susah nggak di panggilan umum? Enggak, saudara. Ya, mari kita lihat saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 saudara. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini panggilan yang umum saudara. Allah mau kita bukan hidup asal-asalan, bukan melakukan yang cemar, tapi Allah mau kita lakukan apa yang kudus, apa yang benar. Terus yang kedua saudara, itu ada di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamulah telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua saudara, saya saudara, setiap saudara yang duduk di sini, kita itu dipanggil untuk orang merdeka. Kita harus tahu, kita harus terima itu. Kalau kita ikut Tuhan saudara, sudah 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, dan kita masih belum menjadi orang merdeka saudara, kita gak bisa masuk ke panggilan yang spesifik. Kalau kita gak bisa memisahkan hidup kita, menguduskan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan gak bisa percayakan hal yang lebih besar. Karena yang spesifik itu saudara, itu memerlukan tanggung jawab dan rasa percaya dari Tuhan yang lebih besar. Tuhan mau kasih sama kita suatu tanggung jawab yang besar. Tuhan perlu bisa percaya sama kita. Itu sebabnya saudara, ada panggilan yang umum. Itu sebabnya saudara, Elisa harus lewatin proses jadi pelayannya Elia. Saudara bisa bayangin, setiap hari dia ikut cuma untuk melayani. Saudara bisa bayangin itu saudara, itu gak bisa bohong saudara. Tahu kenapa gak bisa bohong? Saudara 1 minggu kalau gak tahan, saudara tinggalin orangnya. Gitu aja. Kita kerja ikut bos, kalau bosnya gak cocok juga kita tinggalin. Gitu, ini bayangin saudara. Dia harus merendahkan hati, dibentuk mau. Ya, hari ini saudara saya mau sampaikan saudara. Ya, saya rindu saudara.
Ya, saya merasa Tuhan bicara lewat Pastor Eng, saudara. Ya, dalam 2 minggu terakhir dalam khotbahnya, itu adalah panggilan kita, saudara. Memang kita harus bergerak, saudara. Kita harus kejar, kita harus kerjakan panggilan itu, saudara. Ya, jadi kerjakan yang jadi kita harus memenuhi yang umum ini, saudara. Ya, masalahnya saudara, yang umum ini urusannya, ya mau yang umum mau yang spesifik, semua tuh urusannya tuh kita sama Tuhan, bukan sama orang. Gitu, kita hidup kudus atau enggak itu sama Tuhan. Kita hidupnya merdeka atau enggak itu Tuhan tahu, saudara. Saudara bisa bayangin, saudara, kalau hidup kita nggak merdeka, gimana Tuhan mau pakai kita untuk memerdekakan orang lain? Nggak mungkin, saudara. Ya. Terus yang kedua, itu adalah yang spesifik. Kenapa itu dispesifik? Kenapa itu spesifik? Karena saya mau ngomong sama saudara bahwa setiap kita diciptakan dengan tujuan dan untuk suatu tujuan. Amin. Saudara mungkin boleh ngelihat kondisi kita, wah saya kekurangan, wah saya nggak pinter, wah saya nggak bisa apa-apa, wah saya orangnya lemah, oh saya nggak kuat, saya begini, saya begini. Saudara mau ngomong apa aja sama saya, tidak apa-apa. Tapi saudara, hari ini saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan mengatakan sama kita semua, bahwa saudara dan saya, kita diciptakan dengan tujuan dan untuk suatu tujuan. Kalau insan hari ini ada, itu diciptakan dengan sengaja. Tuhan mau ciptain insan begini. Dan saya diciptakan untuk suatu tujuan. Ya. Di dalam Yeremia 1, saudara, ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara bayangin, sebelum kita ada, sebelum denyut jantungnya ada di perut mama kita, Allah kenal kita. Allah kenal kita. Jadi kita ini, saudara, bukan kayak kita misalkan ngeramin telur, netes jadi ayam. Enggak begitu, saudara. Sebelum jadi, Allah taruh hati dan pikirannya ada atas kita. Dia sengaja. Memang Allah Bapa mau insan, memang Allah Bapa mau Ica, mau Dela. Dia mau ada hatinya di situ. Dia taruh di situ. Jadi nggak ada di sini kita tuh yang karena kebetulan. Ada tujuan yang Tuhan mau kasih. Gitu. Jadi oleh sebab itu, saudara, saya berdoa, saudara, supaya setiap kita tuh menerima dan kita bisa respon itu. Kalau kita nggak bisa menerima kita punya tujuan, saudara, kita hidupnya nggak akan bisa melihat tujuan itu. Hidup saya biasa aja, nggak penting-penting amat kok. Bahkan kayaknya dunia lebih baik deh tanpa saya. Oh mak, seramnya, ngeri. Harus bisa ngelihat tujuan, saudara. Amin. Ya, Efesus 2 ayat 10, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Amin. Kita ini ya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Allah nggak pernah punya satu pikiran yang jahat. Saya mau menciptakan orang ini supaya dia jadi seorang candu narkoba. Allah nggak punya pikiran itu, saudara. Allah nggak punya pikiran saya ciptakan ini supaya jadi dia anak yang bodoh. Allah nggak punya itu. Allah ciptakan saya tuh untuk suatu tujuan. Saya sudah buat plannya, saya buat orangnya, dan saya pengen orang ini masuk di sini. Saya diciptakan dengan sengaja, saya diciptakan dengan suatu tujuan untuk melakukan suatu tujuan. On purpose, for a purpose. Amin. Nah sekarang, saudara, ini saya harap kita sudah punya kesepakatan yang sama, saudara. Nggak ada di sini, ya, yang kita tuh hidup tuh cuma datang dong, maksudnya hidup kayak ayam, lahir cuma untuk digoreng kasarnya. Please, saudara, walaupun ayam hidup cuma buat digoreng, dia juga punya tujuan untuk nyangin kita. Walaupun cacing kita semua benci dan gak suka, buat apa cacing hidup, tapi kenyataannya cacing punya tujuan untuk tanah itu sendiri. Dan saudara bayangin betapa luar biasanya kita semua, dan betapa mengerikan dan konyolnya kalau kita hidup kayak cacing.
Kalau kita hidup nggak punya tujuan. Saya harap hari ini banyak hati yang terbuka dan merespon itu. Amin. Ya. Nah, jadi Allah mau gitu ya. Jadi Allah mendesain, itu kehendaknya Allah. Amin. Ya. Nah, mari kita buka saudara dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Jadi 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12 ini semua berbicara tentang perjalanan rohaninya Elisa, titik-titiknya Elisa, dan hal yang sama ini juga checkpointnya kita. Jadi kita nggak bisa saudara loncat, itu nggak bisa ya, karena ini bicara tentang hal yang spiritual. Yang menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah, ini judulnya, dari Gilgal ke Betel ya. Jadi dia berjalan dari Gilgal. Next, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini ya. Di kalimat terakhir, lalu pergilah mereka ke Betel. Dari Gilgal dia pergi ke Betel ya. Dari Betel, karena dia habis dikomen sama nabi-nabi, dia jalan ke satu kota berikutnya namanya Yeriko. Oke, berikutnya ya, ayat 5. Pada waktu itu, dia bilang, aku tahu, diamlah. Ayat 6, berkata Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Yang terakhir itu Yordan. Jadi saudara, dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan. Setiap kita itu punya Gilgalnya masing-masing, punya Betelnya masing-masing. Ya, sebenarnya saudara, setiap orang percaya punya Betelnya masing-masing. Ya, Betel itu apa? Rumah Tuhan. Jadi saudara, Gilgal itu apa? Gilgal itu adalah bicara tentang kekudusan. Tempat kita dipisahkan untuk pertama kali. Itu Gilgal. Yang kedua, Betel itu artinya rumah Tuhan. Ya, yang ketiga itu Yeriko. Itu Israel yang nyerang tembok Yeriko, dia hancurin dan masuk ke tanah perjanjian. Itu bicara tentang hidup di dalam panggilan dan hidup dalam janjinya Tuhan. Dia ngalamin janjinya Tuhan. Yang terakhir, Yordan. Itu bicara apa saudara? Itu kedewasaan rohani. Puncaknya itu kita tuh di situ. Ya, banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Banyak orang Kristen, lebih tepatnya banyak orang percaya, mereka cuma berhenti sampai Gilgal. Ya, jadi tadi saya bilang, apa itu Gilgal? Ya, Gilgal itu adalah tempat pengudusan. Ya, mari kita buka dalam Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ayat 8-nya boleh mundur satu. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi saudara, ya ini kitab Yosua. Jadi kalau kitab Yosua ini saudara tulis, backgroundnya itu apa sih? Ini backgroundnya itu tuh adalah bangsa Israel generasi kedua. Ya, bareng bangsa Israel generasi kedua, dia keluar dari Mesir. Dan Yosua itu tempat pertama di mana Yeriko itu diruntuhkan, saudara. Jadi ini bicara bangsa Israel yang siap untuk masuk ke dalam perjanjiannya. Tapi sebelum dia masuk, Tuhan minta sama Yosua, sunat semua orang-orangnya. Gitu, di dalam perjanjian lama saudara, sunat itu artinya pengudusan. Seseorang yang disunat itu adalah orang yang menjadi tanda dia dipisahkan, dia bangsa Israel, dia bangsanya Tuhan. Jadi Gilgal ini buat kita itu adalah suatu posisi, suatu waktu di mana saya memilih, saya mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terima Yesus, saya dipisahkan. Ya, dipisahkan itu saudara, saya masih ada di dalam satu tempat, tapi saya dipakai secara khusus. Gelasnya ada di rumah itu, tapi karena itu dipisahkan sama saya, cuma saya yang boleh pakai gelasnya.
Jadi Gilgal ini bicara tentang pengudusan, tapi saudara, sayangnya yang Tuhan maksud di sini, yang menjadi perjalanan rohani kita di sini, bukan cuma sekedar dikuduskan kita lahir baru. Kalau kita dikuduskan, kita lahir baru saudara, kita nggak mau berdosa. Itu level yang paling pertama saudara. Tapi dikuduskan, itu dipisahkan, dipersiapkan. Amin. Ini yang harus kita lewatin. Itu sebabnya ya, panggilan umum kita dipanggil untuk hidup kudus, bukan hidup cemar. Hal pertama saudara, yang Tuhan mau, kita tuh bisa untuk hidup kudus dan benar. Amin. Saudara, saya bukan lagi ngomong kita perlu Yesus karena kita berdosa. Saya rindu untuk kita semua sampai ke Yordannya kita masing-masing. Amin. Tuhan mau saudara, di dalam hatinya Allah mau. Dia pilih. Banyak orang Kristen, dia jual semua hartanya, dia ngikut Tuhan, tapi dia gak benar-benar pisahin. Gak jadi apa-apa saudara. Gak jadi apa-apa, gak dihitung, gak tahu kayak mana sih ikut Tuhan tuh gak dihitung. Ada suatu garis yang jelas antara kita bertobat masuk surga dan memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan itu bicara hidup yang penuh dengan kemuliaan. Gak bisa saudara, gak mau memisahkan diri, hidup suka-suka, hantem sana hantem sini, semua dicobain, udah ditebus, hidupnya gak mau berubah, gak mau pikul salib. Saudara tahu, kayak ayat tadi, dan nabi-nabi itu melihat dari kejauhan, mereka di tepi sungai Yordan. Gak sampai. Aneh saudara, Elisa yang belum jadi nabi, dia sampai ke Yordan, dia ngeliat Elia terangkat, dia tidak dapat impartasinya ya. Tapi yang 50 yang sudah menjabat sebagai nabi malah ngeliat dong dari kejauhan. Kenapa saudara? Karena dia gak bisa ngeliat pekerjaan Tuhan. Sama saudara, kalau hari ini kita gak bisa ngelihat respon dan tuntunan Tuhan untuk menginjil dan melayani, gak kemana-mana saudara. Kelak 5 tahun dari sekarang, saya akan melihat, wah Timmy luar biasa, dia udah jadi pastor, wah dia begitu luar biasa, wah dia udah mimpin sel, padahal dulu saya yang bawa dia ke gereja. Kenapa saudara? Ada yang salah. Jadi saudara, perjalanan pertama yang paling penting, saya sadar bahwa saya itu dikuduskan. Saya sadar bukan hidup saya itu bukan ngomong ini dosa atau enggak, tapi hidup saya, Tuhan mau saya lakukan ini atau enggak. Udah beda saudara pertanyaannya. Amin. Lalu tahap yang kedua saudara, ya. Jadi kenapa namanya dari Gilgal ke Betel? Hari ini saudara, detik ini saudara, saya rindu ajak kita semua saudara, kita ke Betel, kita ke rumah Tuhan. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 2-3 saudara. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Mereka ke Betel saudara. Apa sih signifikansinya Betel? Seberapa dalam sih Betel itu? Kejadian 28 ayat 17-19. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi saudara, yang terjadi di sini itu apa sih? Yakub itu pergi, dia tidur di atas batu, dia ngelihat visi, dia ngelihat mimpi. Malaikat tuh naik dan turun. Surga tuh terbuka, tangga itu ada, malaikat naik dan turun. Apa itu Betel saudara? Apa yang terjadi sama Yakub sih di masa lalu? Di Betel, di tempat itu, dia ngalamin lawatan Tuhan, dia ngalamin jamahan Tuhan,
Dia ngelihat penglihatan bagaimana surga itu terbuka dan mereka tuh naik dan turun. Itu dikasih nama, tempat itu rumahnya Tuhan. Kenapa? Karena Allah hadir di sini. Karena waktu saya lagi di sini, Allah tuh bicara sama saya, Dia hadir. Terus apa saudara Bethel itu? Bethel itu tuh bagian itu gereja lokal saudara. Ini yang paling penting buat kita. Seringkali kita datang ke sini, tapi kita belum sungguh-sungguh menjadi di sini. Berapa banyak dari kita rindu jadi jemaat, kita ikutin kelas susah-susah, KKA apalagi, tapi kita datang dan pergi. Kita nggak pernah benar-benar merasa di sini tuh menjadi tempat dan rumah bagi kita. Jadi jalan yang kedua saudara, langkah perjalanan rohani yang kedua setelah saya tahu saya dipisahkan, ya, itu apa? Ke gereja lokal. Itu sebabnya saudara, sangat nggak mungkin kalau seseorang bisa melayani luar biasa tapi dia nggak punya gereja lokal, nggak alkitabiah. Proses itu lengkap, ada satu bagian yang dia nggak ikutin. Saudara tahu kenapa itu penting? Karena di rumah Tuhan kita diuji, kita dibentuk. Di rumah Tuhan persistensi dan resilience itu dibentuk. Di rumah Tuhan ini saudara, persistensi itu kegigihan. Saya mau, ya, resilience itu tangguh. Tangguh itu apa? Saya bisa jatuh 100 kali tapi saya akan bangkit 100 kali. Saya bisa jatuh sejauh mungkin dalam tapi saya akan balik lagi. Itu tangguh. Itu dibentuk saudara. Itu bukan cuma sekedar dari hidup yang saya tahu dipisahkan, enggak saudara. Tapi itu dibentuk, ditempa dengan sengaja, digesek sama Tuhan. Gak ada saudara yang kejadian tiba-tiba jadi itu sudah sempurna tuh. Gak ada saudara. Semua orang perlu dibentuk. Bahkan anak pastor pun dibentuk saudara. Ada proses yang mereka lewatin, yang kita nggak lihat. Cuma banyak orang yang bilang ya karena udah kelihatan aja anak pastor, wah nih anak pastornya langsung jadi pastor. Tapi kita nggak pernah nanya proses apa yang kau lewatin sama Tuhan. Ya, gereja lokal tempatnya jadi. Ya, jadi saudara, Bethel di sini itu nama tempat. Buat kita di perjanjian baru, Bethel itu apa? Gereja lokal kita. Ya, gereja ini, jemaat ini. Bukan cuma sekadar tempat dan gedungnya saudara, tapi orang-orangnya. Kita perlu tergabung di sini saudara. Ya, Bethel itu bicara apa? Rumah Tuhan. Ya, yang sekarang ini di sini kita lakukan di gereja ini itu apa saudara? Rumah tangganya Allah. Yesus yang jadi rajanya. Kita bergerak di bawah Dia semua. Kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Kita punya fungsi masing-masing. Ya, Bethel itu bukan, gereja itu bukan tempat untuk kita kagumin. Wah, bagus gerejanya. Tapi gereja itu tempat di mana saya mau komit. Gereja itu bukan saya suka datang ke sini karena ibadahnya di lantai 4. Nggak ada yang bisa dibanggakan saudara. Capek naik lantai 4. Bukan karena gedungnya tinggi dan mewah dan megah. Bukan karena perlengkapannya, soundnya oke. Tapi karena orangnya. Saya tahu seperti Yakub dia ngelihat ada visinya Tuhan di sini. Demikian juga di sini. Saya ngelihat bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan bicara dan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Sebagaimana Yakub ngalamin Tuhan di Bethel itu sendiri, Tuhan hadir di sana dalam mimpinya. Demikian juga di sini saudara. Kenapa saya di sini? Karena saya tahu Tuhan hadir di sini. Amen. Bukan karena gedungnya, bukan karena fasilitasnya, tapi karena Tuhan hadir di sini. Karena Tuhan bertakhta di tengah-tengah orang-orang ini. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul Dia hadir di sini. Saya tahu orang-orang yang di sini orang-orang yang cinta Tuhan. Amen. Saya mau di sini, saya mau komit di sini karena Tuhan bekerja dan Tuhan merubahkan banyak orang di sini. Dan saya mau, ini yang paling berat, Tuhan bentuk saya di sini. Jadi saudara, ya, suatu kenyataan saudara, ya, orang percaya, ya, kalau dia sendirian, dia bisa bertumbuh cepat. Tapi saudara tahu, matinya juga cepat. Karena dia nggak punya yang jagain, dia nggak punya teman.
Ya, dia sendiri. Kita nggak diciptakan untuk solo, saudara. Kita di rumah ini kita sama-sama dibentuk untuk jalan bareng-bareng, oke? Ya. Dan hal berikutnya, saudara, yang saya mau sampaikan, Tuhan tuh mampu, saudara, untuk melawat kita secara personal, tapi Tuhan pakai komunitas untuk mendewasakan. Panggilan yang spesifik, datang dengan tanggung jawab dan rasa percaya yang besar. Kalau tadi kita aja sebagai manusia, kita aja nggak mau, susah kita, ya, mau nikah sama orang yang misalkan nggak teruji, nggak setia, apalagi Tuhan. Memang Tuhan taruh kita di sini, saudara, untuk didewasakan, untuk dibentuk, untuk diuji. Ya, nggak ada, saudara, ya, orang yang datang dan mau dipakai Tuhan, tapi dia bilang, ya saya emang begini orangnya. Wah, karena Tuhan mau pakai kita untuk bertumbuh, saudara. Setiap orang di sini, saudara, itu Tuhan bentuk dan bertumbuh. Bahkan buat mereka yang sudah melayani sebagai pastor, saya, pastor Eng, pastoral yang lain, itu Tuhan bentuk, saudara. Gitu. Dan aneh, saudara, kalau kita sekarang bilang, ya saya emang begini orangnya, mau, enggak bisa, saudara. Kalau kita berkeras hati seperti itu, saudara, Tuhan nggak bisa percayakan hal yang besar. Karena Tuhan tertarik sama karakter kita. Ya, Tuhan tuh nggak ada masalah. Tadi dia bilang, panggilannya, rancangannya sudah saya buat. Jadi itu kita tuh nggak, antara kita dan Allah, kita tuh nggak pernah punya masalah dengan panggilan itu. Yang jadi masalah itu selalu di karakter kita. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu, saudara, kita harus masuk di dalam gereja lokal. Kenapa? Karena dalam gereja lokal itu tuh karakter kita dibentuk. Lewat apa? Lewat pelayanan yang ada. Ya. Dan saudara tahu, waktu kita dibentuk dengan pelayanan yang ada, baik SM, baik JMC, tim musik, sound, Little Disciples, kita semua dibentuk di situ, saudara. Dan itu langkah awal dan bukan akhir. Buat saudara yang melayani, mungkin sebagai SM, saya ngelihat, wah, betapa saudara begitu setia. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan punya rancangan yang lebih besar. Cuma kadang kita nggak bisa ngelihat kalau kita nggak bisa bereskan. Selesain aja, saudara. Hidup kudus. Nanti panggilan spesifik datang. Setia dibentuk dalam pelayanan, setia dibentuk dalam komsel. Nanti Tuhan percayakan yang lebih besar. Amin. Ya, karena panggilan yang besar selalu datang dengan trust yang besar. Kalau kita masuk ke dalam panggilan terlalu cepat tanpa pembentukan karakter, saudara, nanti kita hancur, saudara. Kita nggak sanggup nahan itu. Karena panggilan itu supranatural. Yang bisa nahan itu ketaatan kita dan penundukan diri kita sama Tuhan. Sama Tuhan. Karakter, memang itu karakter untuk menundukkan diri, untuk taat itu memang karakter. Tapi itu juga spiritual, karena kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Dan itu dibentuk. Paling gampang itu dibentuk sama orang, kelihatan. Bisa nggak taat sama orang? Bisa nggak taat di sini? Bisa nggak kita merendahkan hati kita dan tunduk di tempat ini? Kalau kita nggak bisa merendahkan hati dan tunduk di tempat ini, saudara, nggak mungkin kita bisa lanjut. Kenapa? Karena gereja itu wakilnya. Karena gereja itu gambaran tentang Yesus. Karena gereja itu, karena ada kemuliaan Allah di atas gerejanya. Jadi kalau di tempat di mana orang-orang ini nih punya Tuhan dalam hidupnya, kita nggak bisa dibentuk dan kita nggak mau dibentuk di sini, apalagi di luar. Nggak ada alatnya, saudara. Ya, Tuhan nggak punya alatnya untuk ngebentuk kita tuh apa? Kan firman Tuhan, besi menajamkan besi. Kalau kita hidup sendiri, pakai apa kita diadunya? Nggak bisa, saudara. Ya kalau saudara masih maksa sih bisa. Saudara dibentuknya cuma di perut ikan besar. Kayak Yunus. Kan Tuhan yang bentuk langsung tuh. Puji Tuhan, bertobat. Ya, alangkah enaknya saudara kita tinggal di sini masih ada orang-orang yang ngomongin kita. Kamu nggak bisa telat, kamu nggak bisa berkeras hati. Ini kebenaran. Kita perlu berjalan dalam kebenaran. Alangkah enaknya, saudara. Ya, waktu kita ikutin kebenaran dan itu tidak semudah yang kita lihat, tapi kita ngeliat ada orang-orang yang berjalan beserta kita, ditemenin, saudara. Amin. Melangkah bersama, ya. Nah, lalu berikutnya, saudara, yang terakhir saya mau sampaikan, Musa. Ini saya mau ajak saudara kita belajar dari Musa. Musa sampai pada akhirnya ada hal yang dia nggak bisa beresin. Sampai akhir hidupnya kita ngelihat bagaimana Musa begitu luar biasa bawa bangsa Israel keluar. Tapi pada akhirnya, saudara, kita lihat dia nggak masuk tanah perjanjian. Saudara tahu masalahnya apa? Karakter.
Ya, dan saya mau ajak kita semua belajar ya, dari kisah Musa. Mari kita buka dalam Bilangan 20 saudara, ayat 10 sampai 11. Ya, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ya, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu 2 kali. Tok, tok, keluar airnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, saya mau ajak saudara ngelihat Bilangan 20 dari ayat 2. Ya, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Ada saudara-saudara mereka yang mati binasa di hadapan Tuhan. Saudara tahu kapan ini? Ini saudara, ini generasi kedua bangsa Israel. Karena di Bilangan yang ke-13 itu cerita tentang pengintai, nggak usah dibuka, nanti saudara catat aja. Bilangan 13 itu bicara tentang para pengintai yang pulang. Jadi mereka ini, latar belakang ceritanya, mereka udah ngintai, mereka nggak taat sama Tuhan, mereka pergi. Ya, di padang gurun. Tapi di padang gurun ini, di ayat yang ketiga, dan bertengkarlah bangsa dengan Musa, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Jadi begitu generasi pertama nggak masuk ke dalam perjanjian, ini generasi kedua nih ikut Musa ini udah pada lahir, udah mulai komplain lagi. Nggak pernah diberesin saudara, turun. Gitu ya. Ayat 4, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu ini supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air itu dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10 tadi yang jadi masalah. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkat dua kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata Israel, itulah sebabnya kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nggak masuk saudara. Jadi saudara, ya, ini Israel, mereka ini nih lagi keliling 40 tahun nih saudara di padang gurun. Jadi generasi yang pertama itu sudah mati saudara. Oke, generasi pertama itu udah mati. Ini generasi yang kedua hidup, spiritnya turun, komplain aja. Mereka nggak bisa masuk ke janjinya Tuhan. Mereka nggak bisa masuk ke Yeriko karena karakternya nggak berubah. Tuhan tuh nggak ada masalah dengan tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Kita udah belajar, dipersiapkan. Kamu akan memakan tempat di mana kamu nggak menabur, kamu akan minum susu berlimpah di sana. Itu tuh nggak ada masalah sama tanahnya. Tapi masalah itu dengan karakter kita. Nggak mau dibentuk, nggak mau diselesaikan sama Tuhan. Komplain terus. Terus Musanya ini saudara, kasihan sekali sejujurnya. Dini ngelayanin. Ini kalau kayak kita nih pemimpin sel, papa mamanya nggak mau diomongin, anaknya nggak mau diomongin, komplain terus sama Tuhan. Jadi Musa juga ngelihat itu saudara. Ya, tapi satu titik yang paling penting di sini bilang datang sama Tuhan. Tuhan menunjukkan kemuliaan depan Musa dan bangsa. Tuhan bilang, ini kalau batu, Musa perhatiin, kamu ngomong sama batu ini, keluarin air. Tapi apa yang terjadi saudara? Saudara tahu, Musa tuh punya masalah emosi yang nggak terselesaikan. Kita tuh boleh marah saudara,
Tapi kita nggak mau marah, kita mendatangkan dosa. Ya, amin. Oke, nggak mungkin saudara ada pastor yang sempurna yang nggak bisa marah. Itu malaikat kayaknya, saya yakin. Dan kalau saudara digembalakan sama itu juga saudara suffer. Susah juga, saudara kesel tapi pastor saudara nggak ngerti. Kamu harus sabar, karena pastornya sabar, nggak ngerti apa-apa. Oke, jadi nih saudara, Musa tuh nggak diberesin. Waktu dia di Mesir dia bunuh orang kan? Marah dia lari. Ya sampai sini saudara. Dia ketemu orang Israel pertama, dia nggak beresin juga. Di sini Tuhan bilang, batu, dalam nama Tuhan Yesus keluar, gitu ya, air. Itu yang Allah minta dari Musa. Tapi di ayat 10, Musa ini udah kesel saudara. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Saudara lihat, bukan demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah kepadaku. Ini udah bukan lagi sama Tuhan, dia udah marah, dia marah tuh udah ngambil ininya Tuhan. Musa tetap orang diurapin, dia tetap diurapin. Dengarkan ini kepadaku, ya, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air ini bagimu? Diketok, keluar airnya. Untuk mengeluarkan air, tapi karakter menentukan apakah kita masuk tanah perjanjian atau enggak. Jadi Tuhan sudah siapkan panggilan dan rancangan. Saudara, saya kasih tahu saudara, Tuhan sudah siapkan panggilan dan rancangan. Begitu kaki saudara masuk ke sini aja, itu saudara tuh bakal diurapin. Itu aksesnya tuh kebuka. Tapi kelemahan karakternya juga ikut masuk. Jadi ini kita harus beresin. Kalau kita nggak mau beresin, kita nggak sampai ujung saudara. Hari ini saudara, ya. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari Musa? Ketaatan parsial adalah ketidaktaatan. Ketaatan sebagian adalah ketidaktaatan. Musa tuh taat loh saudara. Ini batunya diketok, airnya keluar loh. Taat tuh saudara. Cuma sebagian. Caranya dia nggak ikutin cara Tuhan. Nggak bisa. Itu disobey. Kemarin pastor bilang, kenapa sama-sama duduk mendengar pengajaran tentang anak, tapi anak yang sama-sama didisiplin dengan face the wall, tapi anak pastornya jadi, anak yang lain enggak? Ya karena pastor bilang, anak pastor face the wall, wallnya di situ aja, satu sisi doang. Anak lain face the wall, tapi face the wall di sini, geser ke sana, geser ke sana, geser ke sana. Itu parsial saudara, parsial, sebagian taatnya. Pengajarannya sama-sama dilakukan, tapi sebagiannya tuh enggak, hasilnya enggak. Saudara bisa ngelihat betapa Allah itu mau berurusan sama submissionnya kita, sama obedience-nya, sama penundukan dirinya kita, sama ketaatannya kita. Ini yang Musa lakukan itu sama yang kayak Saul lakukan. Karena Tuhan marah sama Saul sebab ketidaktaatan itu seperti pemberontakan. Ini bilangan. Ini Musa ini saudara, apa yang terjadi saudara? Dia tuh sebenarnya berdiri di depan, dia tuh mewakilin Allah. Taat, karena saya mau pakai kamu ini serius sebagai pemimpin. Kamu taat, Tuhan tuh minta begitu. Tapi waktu dia lakuin sebagian saudara, wah nggak nyampe saudara. Bukan orang yang buat sih, gitu. Bukan karena jebakan orang. Seringkali kita respon, ini karena dia. Musa ini berhak. Tuhan, saya ini ketok karena ada kesel. Kenapa? Generasi pertama banyak ngomel, meninggal di padang gurun. Ini generasi kedua masih ngomel juga. Tapi Allah nggak ngomong itu. Nggak valid alasannya. Nyalahin orang lain nggak valid. Makin nggak beres saudara. Dan saudara bayangin, kalau kita nggak bisa dibentuk di sini, mau dibentuk di mana kita? Saya dalam artinya gini, lebih tepatnya, kalau kita nggak mau dibentuk di gereja, kita mau dibentuk di mana? Dunia nggak mampu ngebentuk kita, saudara. Kalau dunia mampu ngebentuk kita masuk panggilannya, dunia sekarang udah terang, saudara. Nggak ada perang di sini, saudara. Tempat di mana Allah itu menjadi nyata, hadiratnya menjadi nyata. Kita ngelihat contoh, kita bisa praktek otoritas dan ketaatan itu mana? Di sini, saudara. Kita bisa praktek penundukan diri di mana, saudara? Di sini, saudara. Bukan di tempat lain. Ya. Hal berikutnya kita bisa pelajari dari Musa. Dia tuh udah sampai di ujung.
Dia tuh udah ngelewatin wilderness, padang gurun. Tapi tetap gara-gara ketidaktaatannya saudara, dia nggak ngelangkah. Karena ceritanya saudara, ya, ini bilangan. Berikutnya ulangan. Udah nggak ada. Berikutnya Yosua. Musa mati saudara. Habis ceritanya. Bisa bayangin saudara. Ini kalau saudara lari, garis finish sudah di depan, tinggal beberapa langkah lagi. Kita nggak setia, keluar kita. Ya, saudara. Waktu saya bagikan ini saudara, saya rindu saudara untuk kita semua melangkah. Udah saatnya saudara, kita ke Betel. Saya bukan mengajak saudara untuk ibadah hari Minggu, tapi saudara sudah saatnya kita masuk dan tertanam. Kita menjadi bagian dalam cell group, menjadi bagian dalam rumah Tuhan. Kalau saudara tahu di sini ada Tuhan, kalau saudara tahu ada kebenaran firman Tuhan tempat ini, sudah saatnya saudara melangkah, membuat suatu keputusan. Elisa tuh buat keputusan saudara, dia mau ikut atau enggak ke Betel. Demikian juga saudara, sudah saatnya saudara membuat keputusan. Kalau saya tahu ada Tuhan di sini, saya pilih tempat ini karena saya tahu ada Tuhan. Buat pemimpin sel dan kepala departemen, ya saudara, saya mau sampaikan, kita adalah orang-orang yang Tuhan percaya, yang Tuhan pakai untuk membentuk. Ya, Allah mau pakai banyak orang. Saya ngomong untuk leaders ini, pemimpin dan kepala departemen. Ya, sudah saatnya kita memperhatikan. Lihat, kalau memang ada yang salah, kita bantu koreksi. Bukan masalah kita suka nggak suka sama orangnya, tapi saya mau ajak, mari kita lebih dalam. Tuhan punya acara. Kalau saudara pemimpin sel, punya anggota selnya, sudah saatnya saudara, bulan ini saudara, ya 1 atau 2 minggu ke depan, kita pikirkan kemana kita bisa taruh, kemana kita bisa mulai untuk mendorong mereka masuk ke dalam Betel, berfungsi dalam pelayanan. Sudah waktunya. Tuhan gak ciptakan kita untuk tinggal di zona nyaman, untuk bergerak, mau dibentuk dan memenuhi panggilannya. Amin.